Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Imas Rohayati, asal SMA Negeri 1 Subang Kuningan, CGP Angkatan 9. Saya didampingi oleh pengajar praktik Bapak Lucky Firmansyah dan fasilitator saya yaitu Bapak Aris Gunanto. Video kali ini yaitu tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi, usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu menentukan tujuan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar murid, lalu menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan, lalu menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Ada kutipan dari Tomlinson yaitu How to Difference Instruction in Mixed Ability Classroom. 3 aspek kebutuhan belajar murid diantaranya 1. Kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kita bahas satu-satu. Kesiapan belajar yaitu kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. 3. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid yaitu menyangkut lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama bisa dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, lalu bisa berbicara dengan guru sebelumnya atau wali kelas sebelumnya, lalu bisa dengan cara-cara membaca raport murid di kelas sebelumnya, bisa juga dengan cara menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnosis. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid, tingkatannya bisa melalui tingkatan kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah kaitan antar modul 2.1 dengan modul yang lain yang telah saya pelajari? Tentunya ada.
Kita bahas satu-satu. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara ada kaitannya dengan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitannya dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitannya dengan modul 1.3 visi guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitannya dengan modul 1.4 budaya positif, pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antar guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian video koneksi antar materi modul 2.1 ini, semoga menginspirasi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.